Jamaah sekalian, mengapa kita harus menunaikan salat subuh? Mengapa di dalam Al-Quran dari 5 waktu salat hanya subuh yang diberikan 2 nama dan disebutkan langsung di dalam Al-Quran dengan sumpah? Dan mengapa dengan itu semua para sahabat Nabi sampai berebut untuk menunaikan salat subuh dan berjamaah di masjid, sehingga seorang sosok sepuh yang bahkan matanya sudah tidak bisa melihat, Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, itu sangat ditekankan oleh Nabi ketika berkonsultasi meminta kelonggaran dalam menunaikan salat subuh. Jadi beliau ini ahli masjid, jeda satu salat ke yang lainnya sering i'tikaf. Maghrib ke Isya ditunggu sehingga nanti saat pulang itu bisa telah sempurna menunaikan jamaah. Zuhur ke Asar ditunggu. Tapi subuh tidak mudah karena matanya oleh Allah ditutup dari perbuatan maksiat. Ini sering saya tampilkan bahasa halus ini untuk mengarahkan pada diksi yang sering manusia katakan buta. Saya lebih melihatnya sebagai anugerah Allah yang matanya ditutup dari peluang maksiat sehingga ringan hisabnya di akhirat nanti. Anda bisa bayangkan jarak rumah ke masjid itu tidak terlampau dekat, mata tak bisa melihat. Masjidnya jangan dibandingkan dengan Al-Musabbihin, jauh dari kemegahan. Tiang-tiangnya hanya pelepah kurma, atapnya itu daun-daun kurma yang kalau panas pasti kepanasan sampai ke dalam, kalau dingin pasti kedinginan, kalau hujan pun itu basah. Karena di antara hadis tentang Lailatul Qadar dalam Sahih Muslim itu, di antara tandanya Nabi melihat dalam mimpi ketika sujud, bangkit dari sujud dan salam, itu terlihat bekas-bekas bagian tanah di keningnya. Konsultasi pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aliyya rukhsah, atau kama qala, ya Rasulullah, boleh enggak saya diberikan toleransi untuk salat subuh aja? Bisa enggak saya tunaikan di rumah? Kondisinya punya over, mata sulit melihat, pendamping tidak dimiliki, jarak ke masjid juga tidak terlampau ideal. Boleh enggak diberikan keringanan saya sholat di rumah? Nabi tidak langsung membenarkan, tapi juga tidak melarang. Yang paling menarik adalah Nabi mengonfirmasikan dengan satu isyarat panggilan salat. Nabi menyampaikan, au kama qala, atasma'ul adzan, engkau masih mendengar azan tidak? Maka beliau menjawab, bala ya Rasulullah, ya saya dengar. Dan ingat, azan itu panggilan konfirmasi iman yang langsung dibuka di Al-Quran itu dengan kata iman dan menggunakan adatul hasri, huruf pembatas innama. Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu gampang kata Allah mengukurnya. Ciri pertamanya, kalau kita ingin mengetes dan melihat apakah kita masih punya iman, kata Allah, coba dengarkan ketika disebutkan nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya disebut azan. Jadi azan itu bukan sekedar panggilan untuk sholat, tapi azan itu sekaligus diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi apakah dalam perpindahan waktu setiap hari itu, lihat desainnya, setiap perpindahan waktu dalam sehari, subuh baru bangun tidur, pindah ke siang, pindah ke sore, menjelang malam, sampai menjelang tidur, diperdengarkan di telinga kita apakah masih ada getaran iman tidak dalam jiwa kita. Maka ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu, kalau diperdengarkan disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu otomatis kalau imannya ada, getaran itu muncul. Dan itu beda, tidak sama getarannya dengan getaran cinta misalnya. Beda dengan getaran ketika orang Medan di jalan lihat polisi razia tuh. Lain.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, sudah azan. Nah, itu getaran iman. Atasma'ul adzan, kata Nabi, apakah engkau masih bisa mendengar adzan? Bala ya Rasulullah, saya dengar. Perhatikan kalimatnya. Madumta tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar adzan, berusahalah optimal agar mampu menunaikan subuh itu berjamaah di masjid. Jadi Pak Jamal, gerakan subuh berjamaah itu termasuk sunnah yang dilestarikan sejak era Nabi. 15 abad yang lalu, itu sudah Nabi kuatkan tentang gerakan subuh berjamaah. Pertanyaannya kenapa? Belum pernah dengar kan gerakan zuhur berjamaah? Ya. Ini Ustaz Dul di Aceh punya Masjid Arafah khusus untuk subuh. Saya tadi tanya, kenapa nggak ada zuhur Mina, asar Muzdalifah, subuhnya Arafah? Kenapa ada subuh berjamaah? Dan menariknya Abdullah bin Abi Umi Maktum, kalau sekarang misal kita ambil dalam waktu Medan jam 5 misalnya saja ya, 5:02 itu azan, itu beliau kemudian datang lebih awal 1 jam sebelumnya, rabak jalan, masuk masjid. Biasa yang kita dengar yang azan itu siapa di zaman Nabi? Bilal bin Rabah. Sejak peristiwa motivasi Nabi itu, peristiwa tentang gerakan subuh, khusus azan subuh itu Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sampai 2 kali azannya, ya, azan untuk motivasi supaya siap-siap ke masjid, itu Nabi meminta Abdullah bin Abi Umi Maktum sebelum tiba waktu subuh azan. Itulah sejarahnya kenapa azan subuh 2 kali. Dari Madinah sampai dengan ke Mekah sekarang. Saking pentingnya subuh, cuman subuh yang azan 2 kali. Plus Jumat kan, diantaranya. Tapi yang di era Nabi terjadi itu, di era Nabi itu subuh. Dari sejak itulah kemudian Abdullah bin Abi Umi Maktum azan sebelum subuh, sekitar 30 menit sebelum subuh. Setelah itu baru kemudian datang jamaah persiapan, barulah Bilal bin Rabah azan tepat di waktu subuh masuk. Pertanyaannya, mengapa subuh? Ada apa dalam subuh? Dan bagaimana seorang yang menunaikan salat subuh dipandang berhasil salatnya oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan kita bahas di pertemuan subuh ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kajian kita insyaallah. Jadi yang tadi mukaddimah ya, sekarang kita masuk isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ibadah yang kita tunaikan, baik itu salat, zakat, puasa, umrah dan haji, di dalam Islam menariknya itu semuanya ada maknanya. Bukan bacaan biasa, bukan gerakan biasa, dan bukan nama biasa. Kita ambil langsung dalam salat. Ini bukan dari takbir sampai salam, sekedar gerakan, bacaan, salam, tutup, selesai. Salat itu tidak hanya sampai situ. Tapi ternyata dari semua gerakan dan bacaannya itu punya makna. Dan dengan makna inilah Nabi bimbing sahabat-sahabat utama sampai mereka jadi orang hebat di zamannya, di semua profesinya. Anda bisa bayangkan, dari sholat saja yang modal pakaian berbisnis itu bisa jadi orang paling kaya di zamannya. Yang saat kami riset secara serius, itu Abdurrahman bin Auf saja dikonversi ke masa kini, asetnya itu sampai 72.000 triliun dari sholat. Itu hanya mengamalkan makna berdiri. Amr bin As itu membawa rombongan dari Afrika Utara, jalan dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam di Syria. Itu semua tempat yang dilewati, tidak ada perang, tidak ada paksaan, masuk Islam. Dan dahsyatnya bukan sekedar masuk Islam, tapi tempatnya maju dan berperadaban. Sampai Afrika Utara itu jadi provinsi di masa Musa bin Nusir. Gubernurnya Musa bin Nusir, provinsi. Pangdamnya Tariq bin Ziyad.
Dan dengan kehebatan itu dari Iberia, Andalusia, Spanyol, Portugal cuma datang minta bantuan, dikirim panglima pada saat itu dengan beberapa pasukan, itu bisa yang paling dahsyat membangun Spanyol, membangun Portugal, Iberia, Andalusia sampai punya peradaban 7 abad. Itu dari sholat. Anda bisa bayangkan. Dan dahsyatnya semua nama yang melekat pada sholat itu bukan nama biasa. Kenapa subuh namanya? Kenapa fajar? Kenapa siang bukan sholat nahar? Padahal siang bahasa Arabnya nahar. Kenapa sholat zuhur? Kenapa sore bukan sholat masa tapi sholat asar? Kenapa maghrib bahkan isya? Isya itu kan sholatnya malam. Kenapa bukan sholat lail tapi sholatul isya? Dari 5 ini kita ambil 1 saja karena kita ada di waktu subuh. Hari ini kita akan ungkap nama subuh dan fajar. Jemaah sekalian, sholat subuh ini menjadi menarik karena 2 namanya dan cuma satu-satunya dari semua sholat yang 5 waktu disebutkan dengan 2 nama dalam Al-Quran dan keduanya menggunakan sumpah. 1, fajar, yang imam tadi kita bacakan, wal fajr walayalin ashr. Perhatikan baik-baik, nanti ada rahasia dalam surah ini. Orang yang mampu memahami ayat ini, menunaikan salat di waktu fajarnya dengan semangat fajar, Allah akan muliakan hidupnya, Allah akan bebaskan dari kefakiran, diberkahi kalau punya jabatan, diberkahi kalau punya harta, dan ditutup hidupnya dengan husnul khatimah, ditampakkan surganya sebelum wafatnya. 2, di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas. Orang yang mampu memahami ayat ini, Allah akan jadikan semua aktivitasnya tertata, terukur, ringan dan sukses saat dilakukan. Ini yang menyebabkan Nabi langsung komen tentang subuh. Dan ingat, kalau Nabi sudah komen, umatnya tinggal like and subscribe. Jangan komen lagi. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jika ada umatku memiliki gerakan subuh, senang ke masjid, senang menunaikan jamaah fajar, mohon sempurnakan berkahnya untuk umatku itu. Itu langsung doa Nabi itu. Baik, sehingga Nabi sebelum masuk waktu subuh, waktu fajar, diabadikan nanti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat junior, keluarga dekat beliau, ringkar A1 Ahlul Bait, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Didokumentasikan riwayat ini oleh Sunan Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Saking pentingnya subuh, Nabi persiapan dengan sempurna merencanakan semua agenda saat bangun dari tidurnya. Kita mulai subuh. Apa itu subuh? Halo? Tiap hari sholat subuh belum tahu apa itu subuh? Ayo, 1 juta yang tahu. 2 juta. Yang ngasih Pak Wali bukan saya. 5 juta. Ini serius. Nah, udah waktu habis. Subuh itu bukan pagi pada asalnya. Subuh itu akarnya dari kata asbah, yang berarti sesuatu yang disiapkan dengan rapi, yang berarti rencana kegiatan yang dirapikan, yang berarti planning dari aktivitas yang disiapkan. Jadi kalau orang Arab itu bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi, bagaimana kabarmu di pagi ini, di subuh ini, maksudnya bukan tanya kondisi tubuh. Kalau cuma tanya kabar, kaifa haluk, selesai. Tapi dia tanya, bagaimana kabarmu hari ini dan kegiatanmu di hari ini? Apa yang akan kau kerjakan di jam 8 nanti? Apa yang kau lakukan di jam 9 nanti? Sudahkah engkau punya kegiatan yang tertata di pagi ini? Itu asbah. Sifat dari itu, kalau kita siapkan menjadi agenda yang terukur,
yang akan kita kerjakan di setiap hari yang kita lalui, maka sifatnya berubah menjadi subuh namanya. Nah, karena itulah kemudian ketika Allah berfirman dengan sumpah di Quran surah ke-81 At-Takwir ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah demi waktu subuh yang aku bentangkan keberkahannya. Perhatikan cara menerjemahkannya langsung dengan tafsir, idza tanaffas, ketika tiba waktu subuh itu, maka siapkan agenda terbaikmu bersamaan dengan nafas pertama yang aku anugerahkan kepadamu saat bangun itu. Sehingga semua alam itu sudah menyiapkan agenda terbaik untuk berbuat kebaikan. Silahkan cek matahari saja, itu ketika mulai bertugas membelah kegelapan malam, menunjukkan kebaikan pada manusia dengan perintah Allah, dimulai dengan subuh. Tumbuh-tumbuhan, kapan mereka memberikan manfaat dan menebarkan oksigen? Itu dimulai waktu subuh. Saya waktu di Belanda kemarin, berapa waktu lalu saya di Belanda, di Utrecht, kami ditempatkan di satu villa dengan alamnya yang sangat indah, udaranya bagus, bawahnya itu kanal-kanal indah. Di Belanda itu kanalnya disambungkan ke 13 provinsi, jadi kalau macet di darat, mereka itu pakai jalur kanal, sungai. Pak, saya tes keluar sebelum subuh ke balkon hanya untuk mengecek udara. Belum segar, Pak. Lalu saya tunggu. Begitu tiba waktu subuh, waktu Utrecht di Belanda, begitu tiba waktu itu berubah udaranya dari yang tadinya agak pengap padahal tumbuhan banyak karena masih karbon dioksida. Begitu tiba subuh, tiba-tiba berubah semua, segar, nyaman, indah. Was-subhi idza tanaffas. Anda bisa bayangkan, mohon maaf, begitu subuh tiba matahari sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba tumbuhan sudah beramal saleh. Begitu tubuh tiba, hewan sudah beramal saleh, ayam sudah berkokok, binatang sudah bertasbih. Mereka sudah punya giat, rencana kegiatan yang disiapkan, dan mereka tidak dihisab. Dikembalikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita yang dihisab, kita yang beraktivitas, khususnya kita yang muslim yang sudah punya iman, setiap bangun dari tidur ditanya oleh Allah dengan sumpah, hei Adi Hidayat, dari bangun ini, rencana apa yang sudah engkau siapkan untuk dieksekusi di hari ini? Jadi sebetulnya nggak boleh ada orang Islam tuh bangun tidur nggak punya rencana hidup. Jangan sampai ditanya begini, jam 7 nanti apa yang dikerjakan? Belum tahu saya. Nah, itu belum subuhan. Apalagi bila dilakukan dengan berjamaah, tidak ada satu pun sahabat-sahabat Nabi yang belajar dengan Rasulullah SAW datang ke masjid menunaikan sholat subuh kecuali mereka sudah punya rencana yang disiapkan untuk dieksekusi hari itu. Pak Wali datang subuhan, rencana apa yang disiapkan di hari ini? Jam 7 ada di mana? Jam 8 kerjakan apa? Jam 12 ada di mana? Itulah subuh. Itulah sebabnya mereka berangkat menunaikan aktivitas dari masjid, Pak Musa. Itu rahasianya kenapa tunggu syuruk. Dan itu rahasianya mengapa syuruk itu sampai dijamin oleh Nabi, itu pahalanya senilai dengan umrah dan haji. Tapi bukan sudah umrah dan haji ya, awas jangan dipotong nih videonya nih. Bukan sudah umrah dan haji, jangan sampai ditanya mau kemana, musabihin, ngapain? Haji. Awas ya, awas nih, karena beberapa tempat nih sudah bergeser itu ya. Awas. Kenapa begitu besar pahalanya? Lihat kalimatnya di hadisnya. Man shallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang mau bergerak menunaikan salat subuh berjamaah. Thumma yaqudu yadhkurullah. Lalu dia setelah subuh itu duduk berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat rahasia zikir itu apa. Dia duduk berzikir kepada Allah. Thumma yusalli rak'ataini. Kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha. Saat tiba awal duha. Awal duha itu matahari naik melewati tempat terbitnya masyrik, lalu dia bergeser. Pergeserannya disebut isyraq. Sifatnya disebut syuruk. Karena itu syuruk itu adalah awal duha. Duha itu punya 3 waktu. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Dan rakaatnya bisa berbeda.
awal duha itu kata Nabi cukup 2 rakaat. Jadi jangan terlampau soleh. Boleh, lebih dari itu boleh, tidak ada masalah. Tapi intinya di 2 ini. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Kalau ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk, kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Jangan pernah ragu. Pertanyaannya, zikir apa yang disiapkan dari subuh ke syuruk itu? Itulah jawaban yang didapatkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Imam Abu Daud nama aslinya Sulaiman, dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, tapi cintanya kepada hadis begitu luar biasa. Sampai hafal banyak hadis, lisannya begitu lunak membacakan hadis, bukan hanya sanad, matan, tapi statusnya. Jadi kalau ditanya, ya imam, ini hadis apa? Ini statusnya begini, ini sahih, ini dhaif, yang ini mungkar, yang ini matruk, ini maudhu, ini statusnya begini. Saking ringannya lisannya menyebutkan hadis, para ulama komen. Di antara yang komen itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jika ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud ringan melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi bukan sekedar kunyah untuk keturunan Abu Daud ini, tapi juga memberikan kesan begitu cinta, senang kepada hadis, diberikan anugerah oleh Allah ringan dalam menilai dan menyebutkan hadis. Di antara sekian hadis yang beliau dokumentasikan dalam kitabnya Sunan, nanti satu saat kita belajar detail ya, mungkin bagi para da'i, imam dan khatib. Kenapa kitab hadis dibagi 4 nanti? Ada mu'jam, ada sunan, ada musnad nanti, ya. Saya ulangi ya. Ada 1 jami', 2 sunan, 3 mu'jam, 4 musnad. Yang ini sunan. Kitab sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih kegiatan ritual kita. Cepat, nomor hadis 1367. Diriwayatkan langsung oleh keponakan Nabi SAW, anaknya paman beliau. Nabi punya paman, salah satunya Abbas radhiyallahu taala anhu, beda usia dengan Rasulullah itu kurang lebih 3 tahun. Tempat tinggalnya dekat dengan Nabi, di samping Babu Salam. Jadi kalau bapak ibu umrah atau haji, saya doakan yang belum insya Allah bisa disegerakan. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang ya. Nabung. Ini saya lupa tadi mulai nih, mohon maaf nih ya, saya tidak terafiliasi dengan politik praktis. Saya ini ulama mendoakan untuk semua, sehingga semua punya bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya sekarang saya kadang kesulitan memilih kata, termasuk saat di luar negeri. Saya mohon ya, ini kalau kita nanti mendapat kata, niatkan untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Jadi aminnya amin spiritualis, bukan amin politis, ya. Wah sudah. Ini kajian kita, kajian subuh. Sebab sekarang ini saya ke Kuwait kemarin, saya dapat cerita, Ustadz, ini eksesnya luar biasa. Orang tahiyat tadinya begini, sekarang jadi begini kan? Begini. Nggak boleh, jangan sampai terjadi itu, ya. Satu tempat kita imami salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Itu karena ada yang beda, nggak keluar suaranya. Kita balik lagi. Saya ingatkan ya. Jadi kalau pilih kata atau apa, ini nggak ada hubungan dengan politik yang lainnya. Posisi saya jelas. Saya mendoakan dan memberikan bimbingan. Ulama itu paku bagi bangsa.
supaya semua dapat hidayah. Kita nggak tahu siapa yang Allah pilihkan. Diam. Kalau enggak saya selesai. Ya, saya serius. Karena ini masjid untuk ibadah. Niat kita ke sini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Ingat ya. Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah sehingga siapapun yang terpilih Allah tetapkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Abbas. Abbas itu tempatnya di belakang pintu As-Salam, Babus Salam. Jadi kalau umrah haji dari Zamzam belok ke kanan, nggak langsung lewat pintu 1, belok ke kanan, tandanya sampingnya ada bukit yang ada istana raja di atasnya. Lurus terus sampai ujung. Begitu belok ada pos security, CCTV 1 warna putih yang jaga 2 orang, lurus kanannya ada kipas angin tuh, sampai ujung ada 35 kipas anginnya. Saya udah hitung tuh ya. Sebelah kiri persis turun ke bawah itulah pintu Babus Salam. Itu rumah kediamannya Abbas. Di sampingnya ada pintu Babun Nabi, namanya Gate Nabi. Itu rumah kediamannya Sayyidah Maimunah, di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bibinya juga Abdullah bin Abbas. Abbas punya 2 orang putra, satu Fudail yang sulung, yang bungsu namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah kecil ini disiapkan oleh pamannya Nabi Abbas ini untuk khusus belajar dari Nabi. Investasi. Kenapa? Karena Abbas ini pengusaha, Pak, pedagang. Kegiatannya sibuk, tapi maaf, sesibuk-sibuknya itu akhir pekan atau waktu luang masih bisa ngaji dengan Nabi. Sehingga saat Nabi meninggal, itu beliau sudah hafal 200 hadis. Kalau Quran gampang, hadis tak mudah. 200 hadis. Tapi beliau berpikir, mesti ada yang dibanggakan di keluarga saya, karena nanti di akhirat, di antara satu anggota keluarga itu ada yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tua dan keluarganya. Itu yang harus Anda siapkan. Jadi kalau bangga dunia biasa, masuk alam kubur almarhum. Tapi di akhirat nanti itu abadi sifatnya. Ada anak-anak tertentu yang disiapkan oleh orang tuanya, itu langsung menggandeng bapak ibunya, keluarga di belakangnya, dan diperkenankan oleh Allah masuklah ke dalam surga lewat tamannya yang indah sampai naik ke tingkat tertinggi. Itu ada di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Paham? Tidak. Jannatu 'adni yadkhulunaha. Nanti di hari kiamat kata Allah, ada orang-orang yang aku mintakan cepat masuk surga. Jangan sibuk saat hisab, cepat masuk surga. Padahal suasana hisab itu begitu mencegangkan, sampai orang-orang itu berusaha minta syafaat, gelisah, gemuruh. Tapi ada satu keluarga besar yang kata Allah langsung masuk surga. Yang hebatnya, surga kan 8 pintu, 8 tingkatan. Itu diminta masuk lewat tengah-tengah di tempat yang paling indah tamannya, lalu diperintahkan gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah menyiapkan engkau menjadi pemimpin keluargamu pada saat ini. Wa dzurriyyatihim, gandeng keluargamu di belakang, pasanganmu, keluargamu. Perhatikan kalimatnya. Begitu dia mulai masuk, diperintahkan malaikat oleh Allah, malaikat semua berdiri di setiap depan pintu surga yang dijaga dan ucapkan selamat kepada keluarga besar ini. Maka malaikat masuk dan berdiri di setiap pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabaratum. Ucapan selamatnya, selamat keluarga besar karena Anda telah sabar meniti jalan ke sini saat di dunia. Sabar. Saat turun ayat ini dibaca oleh sahabat. Di antara yang baca dengan sempurna itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang pedagang, beliau pekerjaannya sibuk, kadang juga merantau, walaupun sesekali masih ikut kajian Nabi. Tapi kalau saya boleh cuman hafal 200, anak saya mesti lebih dari saya. Bapaknya nggak hafal Quran, anaknya mesti hafal.
Bapaknya mungkin bukan ahli fiqih, tapi satu di antara anak saya mesti menjadi ahli fiqih. Maka disiapkanlah Abdullah kecil ini yang usianya dari sejak dini 2 tahun, 3 tahun disimpan di majlis Nabi. Ketika anak ini dari kecil disimpan di majlis Nabi, tumbuhlah cintanya pada Rasulullah SAW. Kemana-mana ikut Nabi, penasaran dengan Nabi. Di antara saking penasarannya, beliau ingin tahu bagaimana bangun tidurnya Nabi sebagai persiapan subuh. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh anak kecil yang belum balik. Saking cintanya dengan Nabi. Dan kelak nanti ketika Nabi meninggal, bapaknya Abbas tadi, bapaknya Abdullah hafal hadis 200, anaknya hafal 2000 hadis. Di antara hadis yang beliau hafalkan adalah apa yang akan saya bacakan ini. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat Ibnu Abbas. Ini tolong catat baik-baik ya. Ini rumus dalam hadis. Kalau Bapak Ibu teliti baca hadis, kalau ada jasa ayah kepada anak dalam mendidik, itu nama anak nggak pernah disebutkan dalam riwayat hadisnya. Yang disebutkan bapaknya. Pernah dengar Ibnu Umar? Pernah dengar Ibnu Abbas tadi? Yang kita tahu kan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Nama aslinya siapa? Ibnu itu anak laki-laki, Umar anak laki-lakinya Umar. Ibnu Abbas anak laki-lakinya Abbas. Nama anaknya nggak disebut, Abdullah nggak disebut. Kenapa? Untuk memberikan petunjuk pada umat di masa depan. Nih, ini seorang bapak hebat, seorang ibu hebat, bisa mendidik anaknya sampai sukses. Kalau anak sukses, bapak ibunya ikut dalam namanya. Bukan cuma pahalanya, tapi namanya pun akan dikenang. Ada anak pesantren hafal Quran, ngimami subuh misal di Masjid Al-Musabbihin, bacaannya bagus. Yang ditanya pertama kali, anak siapa tuh? Anak siapa? Maka kalau bapak ibu ingin dikenang, jadi orang hebat, melintasi zaman, bukan cuma saat ini, 10 tahun ke depan masih orang tahu, 20 tahun ke depan masih orang tahu. Di akhirat namanya diviralkan oleh Allah, panggil lewat malaikat. Apa yang harus disiapkan? Investasikan satu di antara anak itu menjadi anak yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan dari hasil pendidikan ayahnya, perhatikan kalimatnya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari sebagai persiapan subuhnya. Fajalasa, duduk dulu. Kata Ibnu Abbas tuh kalau beliau tuh bangun tengah malam lebih sedikit atau pas atau kurang sedikit. Saya konversikan ke waktu Indonesia, kurang lebih patokannya jam 2 lah. Lewat sedikit, mungkin 2/4, setengah 3, atau kurang sedikit setengah 2. Itu kebiasaan Nabi bangun. Jadi saking pentingnya subuh, disiapkannya oleh Rasulullah bangunnya sebelum subuh. Saking pentingnya subuh. Dan jadi kebiasaan, kata Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka saat bangun itu beliau duduk dulu. Ini sunnah. Jadi bukan bangun langsung baca doa, bukan. Ya, bangun tuh duduk dulu. Dalam duduk itulah dibiarkan dulu darah mengalir, tenang dulu. Yang kedua, famasaha biyadihi min athari naumi. Beliau kemudian menggunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan dulu ngantuknya. Ya, jadi bukan bangun tidur langsung baca doa, tidak. Doa itu bagusnya dibacakan dalam keadaan sadar dan khusyuk. Bangun jam 2, ngantuk masih ada. Alhamdulillah tadi. Ayo nah, sadar jam 6. Sadar dulu. Karena doa itu ketika dipanjatkan dalam keadaan sadar, diiringi dengan hati yang khusyuk, seketika jawaban muncul. Minimal ada getaran hati, ada ketenangan, konfirmasi dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Baru kemudian setelah sadar, hilang ngantuknya, ini yang pertama dilakukan. Kita kombinasikan dengan hadis Al-Bukhari dari 2 orang sahabat.